Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabe Pak, tabe teman-teman semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Devita Tiores dengan NIM channel 11251196 yang merupakan anggota dari kelompok 1 selaku pembicara pertama. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai etika, moral, nilai, etiket, dan norma, serta bagaimana identifikasi etika Pancasila dalam bidang ekonomi. Tetapi sebelum lebih lanjut mengenai materinya, perlu kita ketahui, dalam kehidupan bermasyarakat, setiap tindakan manusia pada dasarnya tidak pernah lepas dari tuntutan untuk bertindak baik, benar, dan bertanggung jawab. Karena itulah konsep etika, moral, nilai, etiket, dan norma menjadi landasan utama yang penting dalam membentuk perilaku individu maupun kelompok. Di Indonesia, seluruh prinsip tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berakar pada falsafah bangsa yaitu Pancasila sendiri. Melalui Pancasila, terutama dalam bidang ekonomi, kita diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, serta aktivitas ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi kemanusiaan dan kepentingan rakyat. Materi ini akan mengajak kita memahami hubungan kelima konsep etis tersebut dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan ekonomi bermasyarakat, sekaligus melihat berbagai tantangan etika Pancasila dalam praktiknya saat ini, serta juga melihat bagaimana pandangan-pandangan para ahli mengenai nilai, etiket, moral, dan norma itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hardia Sahra dengan NIM C0112511210. Jadi, Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam bersikap, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Di era globalisasi, kemajuan teknologi dan persaingan bebas sering membuat orang hanya fokus pada keuntungan sehingga melupakan nilai moral. Akibatnya muncul berbagai pelanggaran etika seperti korupsi, penipuan, dan kecurangan bisnis. Karena itu, Pancasila penting sebagai pengingat bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan bersama. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab tetap harus dijunjung tinggi agar pembangunan ekonomi berjalan sehat dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, perkenalkan, nama saya Andika Lasafira Parendrengi dengan NIM C0112512208. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami konsep-konsep dari etika, moral, etiket, nilai, dan juga norma dari Pancasila, serta bagaimana kita memahami nilai-nilai tersebut dan konsep-konsep Pancasila tersebut ketika diletakkan dalam bidang ekonomi. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep tersebut, diharapkan kehidupan ekonomi di Indonesia dapat selalu berjalan dengan jujur, adil, dan juga bermartabat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika, moral, nilai, etiket, dan norma. Nah, menurut Kees Bertens, etika adalah filsafat tentang tindakan manusia yang mencoba menjawab pertanyaan mengenai apa yang baik atau buruk. Etika juga menjadi pedoman rasional untuk menentukan perilaku yang benar dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, menurut Sugarda Purbawarja, menyatakan bahwa etika adalah ilmu yang membahas terhadap baik dan buruk serta kewajiban manusia. Nah, artinya etika itu sebagai dasar untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, baik itu yang dilakukannya buruk maupun yang dilakukannya itu baik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai moral. Menurut Immanuel Kant, moralitas berasal dari imperatif kategoris, yang berarti seseorang mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang benar, bukan karena mengejar keuntungan, tetapi karena itu memang merupakan suatu keharusan moral. Jadi moral menurut Kant sifatnya wajib dan tidak bergantung pada situasi atau kepentingan pribadi. Berikutnya, menurut Emily Durkheim, moral adalah aturan sosial yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai masyarakat. Moral muncul dari kesepakatan kolektif suatu komunitas, sehingga setiap anggota kelompok belajar menyesuaikan diri dengan nilai yang berlaku. Karena itu, moral bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Secara umum, moral membantu manusia menentukan perilaku yang dianggap pantas dan diterima di lingkungannya.
Baik, masuk pada nilai, menurut Max Scheler berpendapat bahwa nilai adalah kualitas objektif yang dapat dinilai oleh manusia dan menjadi dasar preferensi atau pilihan moral manusia. Kemudian menurut dari Claire Clucon mendefinisikan nilai sebagai konsepsi tentang suatu yang diinginkan yang memengaruhi pilihan individu dalam bertindak. Kemudian masuk pada etiket. Menurut Abdul Khair, etiket adalah aturan sopan santun yang mengatur hubungan antar manusia dalam konteks sosial tertentu. Menurut KBBI, etiket adalah tata cara atau sopan santun dalam pergaulan manusia. Etiket mengatur bagaimana seseorang bertindak agar terlihat sopan dan menghargai orang lain. Misalnya cara kita berbicara, makan, atau bersikap di depan orang lain. Etiket tidak memaksa seperti hukum, tetapi jika dilanggar, seseorang bisa dianggap tidak sopan atau tidak pantas. Selanjutnya kita akan membahas tentang norma. Yang pertama, menurut Hans Kelsen. Hans Kelsen menyatakan bahwa norma adalah aturan yang mengatur perilaku manusia yang bersifat mengikat. Norma berfungsi sebagai pedoman yang harus diikuti dan berada dalam sistem yang tersusun secara bertahap. Melanggar norma dapat menimbulkan sanksi sosial. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, norma adalah aturan yang mengarahkan tindakan manusia agar kehidupan masyarakat tetap tertib dan teratur. Norma memberitahu mana perilaku yang boleh dan mana yang tidak, sehingga hubungan sosial bisa berlangsung dengan aman dan harmonis. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, tapi sebelum itu izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Quinara Watangkialo dengan akhiran NIM 202 dari kelompok 1. Nah, materi berikutnya itu adalah etika Pancasila dan etika dalam bidang ekonomi. Menurut Frans Magnisuseno pada tahun 1997, beliau menekankan bahwa etika dalam ekonomi itu harus menghindarkan manusia dari keserakahan. Ia menyatakan bahwa ekonomi Pancasila mengharuskan adanya keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ia juga menekankan betapa pentingnya tanggung jawab moral pelaku usaha. Etika Pancasila dan etika dalam bidang ekonomi. Menurut Kailan pada tahun 2016 menekankan bahwa etika Pancasila dalam ekonomi berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan publik dan juga kepentingan individu. Ekonomi Pancasila ini menolak praktik ekonomi liberal yang hanya mengutamakan keuntungan serta menolak sosialisme otoriter. Fokusnya pada kesejahteraan bersama atau common good. Selanjutnya, menurut Mopiarto, tokoh ekonomi Pancasila ini menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia haruslah didasarkan pada kegiatan gotong royong, keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan juga peran aktif negara dalam mengatur perekonomian. Menurut Mopiarto juga, jika ekonomi berjalan tanpa etika Pancasila, maka akan muncul beberapa kesenjangan sosial, eksploitasi, maupun tindak korupsi. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rashifa Dera Sanusi dengan NIM channel 11251112 yang di sini akan melanjutkan penjelasan materi mengenai etika Pancasila dan etika dalam bidang ekonomi yang dalam hal ini adalah menurut tokoh Frans Magnisuseno. Jadi, Frans Magnisuseno pada tahun 1997 menekankan bahwasanya etika dalam ekonomi harus menghindarkan manusia dari keserakahan. Ia menyatakan bahwa ekonomi Pancasila mengharuskan adanya keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral pelaku usaha. Karena itu, Frans Magnisuseno menekankan pentingnya tanggung jawab moral setiap pelaku ekonomi, pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat untuk menjunjung kejujuran, transparansi, dan kepentingan umum, sehingga ekonomi benar-benar mampu membangun kehidupan yang adil, manusiawi, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dani Wildan Alzaki S dengan NIM C 011251204, yang dimana saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai etika Pancasila dan etika dalam bidang ekonomi. Menurut tokoh Amartya Sen, relevan dengan etika ekonomi. Jadi, Sen menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang adil harus memperhatikan kemampuan manusia atau capability approach. Pendapat ini sejalan dengan Pancasila, bahwasanya ekonomi harus meningkatkan kualitas hidup rakyat, bukan hanya mengejar pertumbuhan. Jadi intinya, ekonomi yang Pancasilais atau disebut juga SEP, sistem ekonomi Pancasila, adalah ekonomi yang menjadikan manusia sebagai tujuan, bukan hanya sekedar alat. Jadi, keberhasilan kita diukur bukan dari seberapa besar kekayaan total, tetapi seberapa luas kemampuan setiap individu untuk hidup adil dan bermartabat.
Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akan serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, izinkan saya melanjutkan materi pada saat selanjutnya, yaitu contoh masalah etika Pancasila dalam bidang ekonomi yang ditopang menurut pendapat ahli. Masalah yang dapat kita temui di Indonesia dalam maraknya korupsi, monopoli usaha, manipulasi harga, eksploitasi buruh, dan juga ketidakadilan pembagian keuntungan. Di mana menurut para ahli yaitu Mubiarto dan juga Hailan, ini adalah bentuk penyimpangan dari prinsip keadilan sosial yaitu sila kelima, dan juga korupsi itu melanggar sila pertama dan juga sila kedua karena tidak sesuai dengan nilai moral dan juga kemanusiaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Miftahul Jannah dengan akhiran NIM 022. Etika, moral adalah dasar pembentuk dari perilaku manusia yang bermartabat. Adapun Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Penerapan etika Pancasila dapat mewujudkan ekonomi yang adil, menyejahterakan, serta menjunjung kemanusiaan. Tantangan seperti korupsi yang masih terus ada dan ketidakadilan sehingga diperlukannya kesadaran dan komitmen dari seluruh pihak, terutama pada generasi muda itu sendiri, untuk membangun perekonomian yang jujur dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Keisha Cahaya Budiawan dengan NIM C0112511170. Jadi, etika, moral, nilai, etiket, dan norma merupakan landasan utama yang membentuk perilaku manusia bermartabat. Nah, kelima unsur ini berfungsi sebagai pengaruh perilaku sehingga seseorang dapat hidup sebagai bagian dari masyarakat yang harmonis. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia berperan sebagai pedoman fundamental yang menuntun seluruh aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Pancasila tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama, melainkan juga memberikan arah bagaimana pembangunan ekonomi seharusnya dijalankan agar tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Penerapan etika Pancasila menjadi penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Dalam sila kedua, nilai kemanusiaan menuntut agar kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan martabat manusia, kesejahteraan pekerja, serta keberlanjutan lingkungan. Sila ketiga mengajarkan persatuan, yang dalam konteks ekonomi berarti mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan, dan menolak praktik ekonomi yang dapat memecah belah masyarakat. Sila kelima menegaskan kembali bahwa tujuan akhir dari sistem ekonomi Indonesia adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jadi bukan hanya bagi kelompok tertentu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa etika, moral, nilai, etiket, dan norma merupakan fondasi esensial dalam membentuk perilaku manusia yang bermartabat. Pancasila berdiri sebagai dasar negara dan pedoman utama yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Penerapan etika Pancasila memiliki potensi besar untuk mewujudkan potensi ekonomi yang adil, menyejahterakan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Meskipun demikian, tantangan nyata seperti korupsi dan ketidakadilan masih menjadi penghalang. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen kolektif dari semua pihak, terutama bagi generasi muda. Marilah kita ambil peran aktif untuk bersama-sama membangun perekonomian yang jujur, transparan, dan benar-benar berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Hanya dengan komitmen ini, cita-cita ekonomi yang bermartabat dapat kita raih. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.